A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedengaran Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama, alim ulama, cerdik pandai yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kalimat. Walaupun mungkin tentunya pastinya di majelis ini ada yang lebih faqih daripada saya, tentunya ada yang lebih mengerti tentunya, tapi bagian dari latihan saya dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Maka saya azamkan, saya beranikan diri untuk tampil atau duduk di depan Bapak Ibu semuanya. Kalau seandainya ada yang salah-salah nanti tolong diperbaiki. Kalau seandainya ada yang keliru, saya siap untuk dikoreksi. Bapak Ibu, para jamaah yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Topik kita malam ini adalah tentang tauhid. Iman, ilmu dan tauhid. Ini adalah sebuah topik yang sangat besar sekali. Ini adalah sebuah subjek, topik yang betul-betul sangat agung sekali. Karena tauhid inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya, ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini adalah juga sangat terkenal dan familiar sekali kalimat-kalimat ini. Wa ma khalaqtul jinna wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Bayyinah. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengirim, mengutus nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah kecuali untuk menyuruh mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa, nabi-nabi yang lainnya dengan segala perjuangannya, dengan segala pengorbanannya. Maka ketika kita berbicara tentang tauhid, tauhid ini atau ilmu tauhid dalam kata-kata yang lain juga dikatakan adalah ilmu al-i'tiqad atau ilmu al-aqidah. Kenapa? Al-i'tiqad bermakna aqada yu'aqidu. Aqada artinya yang aqada
yang aqidhu, yang ngikat, karena dia mengikat seorang hamba hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga sebagai ilmu usuluddin. Usul itu artinya adalah pondasi daripada agama. Karena ilmu akidah, ilmu tauhid ini adalah berdiri di atasnya amal-amal kita, berdiri di atasnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mau berbuat banyak pun kita, berbuat baik pun kita keluarkan harta-harta kita, kalau tidak beriman kepada Allah, maka habaan mansura, akan sia-sia. Tetapi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan contoh sudah banyak sekali, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada kita, maka amalan kita akan semakin mantap. Salat-salat yang kita lakukan akan semakin khusyuk. Tujuan hidup kita akan semakin jelas. Ya, akan semakin jelas. Maka supaya tidak kemana-mana, baiknya kita mahdud atau membatasi suatu pembahasan itu dengan topik-topik yang memang sudah digariskan, oleh agama Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga syuruh atau syarah keterangan-keterangan daripada ulama-ulama, baik melalui lisannya ataupun kitab-kitabnya, karya-karyanya, ya, baik melalui muhadarah-muhadarahnya ataupun melalui karya-karyanya. Maka ketika tauhid kita berbicara, itu tidak akan lepas daripada yang namanya al-iman. Iman, keimanan kita, percaya kalau bahasa Indonesianya. Kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lepas dari hadis Jibril. Ada sebuah kitab namanya Al-Arba'un An-Nawawiyah atau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi para ulama itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana supaya harisun alaikum, supaya supaya para hamba-hamba Allah ini mengerti, berlomba-lomba menyampaikan pesan-pesan Allah sesuai yang kita bacakan ayat tadi, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ila Allah, daripada mereka-mereka yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita bisa melihat dari sejarah Al-Imam An-Nawawi, berapa umurnya, berapa pula karangannya. Bagaimana juhudnya Imam Syafi'i mengorbankan rihlah pergi dari suatu negara. Kalau sekarang ya sudah negara, ke Mesir, ke Baghdad, itu bukan dengan memakai onta, belum ada Mitsubishi, belum ada Mercy. Ya, bagaimana para ulama-ulama hadis untuk mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Imam Bukhari, ya, ketika ketika mencari hadis dan berusaha untuk membukukannya, memisahkannya dari yang maudhu', memisahkannya dari yang hadis dhaif dan yang lainnya, sehingga ada namanya kitab Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, dan perjuangan para ulama-ulama yang lainnya. Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ma fa'alah. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka pahalanya sama, ya, ajru mithlu ma fa'alah, sama dengan yang melakukannya. Bayangkan kalau seandainya kita bisa mengislamkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bisa mensyahadatkan, mengajak dia dengan akhlak kita, dengan ilmu kita, dengan kata-kata baik kita, akhirnya ia masuk Islam, ya. Subhanallah, kita ajarin ia salat,
Berapa banyak lagi pahala kita kalau seandainya kita ajarin anak-anak kita Al-Fatihah, kemudian sholat dia sepanjang umur hidupnya. Selama dia membaca Al-Fatihah yang kita ajarkan, maka pahala terus mengalir kepada kita. Subhanallah. Nggak bisa kita bayangkan berapa pahala yang diperoleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan sahabat-sahabatnya tentang iman, ketika menanamkan keimanan itu kepada diri sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ia masalah keyakinan, ia maka berada di dalam hati, tidak tampak. Bisa bayangkan bagaimana Bilal bin Rabah ketika sudah beriman, seorang budak, ya, kemudian dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Ahad katanya, dicambuk di tengah padang pasir. Subhanallah. Kita mungkin 35 derajat sudah panas, butuh AC. Ya, kalau musim panas, padang pasir itu panasnya bukan main. Nggak bakal kuat kalau tidak kita pakai sendal. Ya, ada namanya di Saudi Arabia itu rubu'ul khali. Rubu' itu artinya seperempat. Seperempat dari negara Saudi itu ada daerah namanya rubu'ul khali. Khali itu artinya khali, tanpa ada sesuatu apapun, padang pasir. Kalau kita naik mobil kemudian berhenti mogok mobil di tengah, hampir bisa dipastikan kalau bukan karena takdir Allah itu meninggal di sana karena kehausan. Ya, karena kehausan. Rubu'ul khali, ditaruh di tengah padang pasir Bilal bin Rabah. Tapi apa katanya? Ahad, ahad, ahad. Sampai datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak caranya, banyak wasilahnya. Allah kalau sudah mau, ya, kalau sudah mau tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa menghalanginya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. In syaa'a kana wa illam yasha' lam yakun. Wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Tidaklah kamu berkeinginan illa ay yasha' Allah, kecuali Allah juga mempunyai keinginan, ya, dan keinginan Allah yang bakal terlaksana. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Maka al-iman secara bahasa itu artinya at-tasdiq, membenarkan, percaya. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, kenapa dikasih gelar As-Siddiq, yang membenarkan? Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj dinaikkan sampai langit ke-7. Ini ulama berbeda pendapat, ada yang bilang ruhnya saja, ada yang mengatakan ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Apa ayat selanjutnya? Linuriyahu. Maka ayat Al-Quran ini subhanallah, subhanallah, indah sekali, mempunyai tekanan-tekanan tersendiri bagi orang yang mengerti, bagi hati-hati yang dapat menerimanya. Linuriyahu, ada namanya asrar, ya, dari segi bahasanya saya sudah mempunyai rahasia. Linuriyahu, kenapa itu diceritakan? Untuk menunjukkan kepada mereka apa? Min ayatina, untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda sebagian min ayatina, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum itu adalah amul huzn. Khadijah meninggal, pamannya meninggal, pergi ke Taif dilempar batu, subhanallah. Ya, ketika harapan itu, harapan ketika pamannya yang biasa melindunginya di Makkah, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu agak seganlah paling tidak, walaupun tetap ada saja siksaan-siksaan. Kemudian adalah amul huzn, ya, istri beliau yang sangat dicintainya meninggal. Kemudian berharap, Taif itu jaraknya 1 jam.
1 jam dari kota Makkah Al-Mukarramah kalau pakai mobil sekarang ya. Itu agak naik kalau kita mungkin seperti Bogor, Puncak lah, agak naik Sumbar mungkin. Yang dingin-dingin. Berharap mungkin di Taif sana mereka bakal mendengarkan dakwah ini. Bakal menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dilempar batu, subhanallah. Subhanallah, datang malaikat akhsyabain. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutusku, kalau seandainya engkau izinkan saja, saya akan membalikkan 2 gunung yang besar ini untuk apa? Untuk meluluhlantakkan mereka. Gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sejarah telah membuktikannya. Lut, bahkan zaman sekarang ini subhanallah, walaupun melalui video-video kadang subhanallah ya, bencana ini kira-kira iman kita yang terlalu tebal atau kurang dahsyat mungkin peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat video seperti itu bukannya ria, bukannya ada takut, ya Allah, ada tanah sampai berjalan sudah di depan mata. Maka kadang-kadang saya berpikir subhanallah, ini kira-kira azab zaman dahulu lebih dahsyat atau azab yang zaman sekarang ini? Kalau zaman sekarang ini subhanallah kita bisa melihat video dan itu nyata ya, tetapi kita masih santai-santai saja. Kalau dulu sudah hilang kemudian menjadi apa? Menjadi sejarah. Bagaimana kaum 'Ad, kaum Tsamud ya, kemudian Fir'aun, itu kan kita cuma mendengar beritanya saja. Ya, subhanallah, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maka ini adalah amal-amal jariyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengamalkan, mengajarkan sampai akhirnya sampai kepada kita semuanya. Ada sebuah hadis Jibril, dan ini sangat terkenal sekali. Sanadnya sebenarnya panjang juga, tapi untuk mempersingkat, an Umar, dari Umar radhiyallahu an ya, dia berkata, Umar yang berkata berarti, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu-satu mungkin saya bahas, ini panjang, hadisnya panjang, maka mungkin makna-maknanya saja atau gambarannya saja ya. Ketika itu tiba-tiba ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sighah ini saja, dari kalimat ini saja kita bisa mengambil hikmah. Oh, ternyata seorang pemimpin itu sangat dekat dengan rakyatnya. Rasulullah itu duduk dengan sahabat-sahabatnya. Subhanallah, ini akhlak yang diajarkan. Faja'a rajulun, maka datanglah seorang laki-laki, syadidus thiyab, syadidul bayad ya, syadidu sawadus sya'ri, syadidu bayadis thiyab. Iz tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul di antara kami, enggak tahu tuh sahabat, enggak ada yang kenal, seorang laki-laki memakai pakaian putih. Dan di Arab memang pakaian itu biasanya putih, jubah-jubah itu banyaknya putih. Bisa kita saksikan ketika live Masjidil Haram, live Makkah Al-Mukarramah ya. Ini sebagian ulama mengatakan ahabbus thiyab ilallah itu adalah warna putih. Nah, seperti itu. Datang seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak dari laki-laki ini atharus safar, bekas-bekas atau tanda-tanda bahwasanya ia adalah seorang musafir, perjalanan. Orang kalau sudah berjalan mungkin nampak wajahnya capek, rambutnya enggak rapi, tahu-tahu datang aja dengan keadaan yang seperti itu. Ternyata ia adalah Jibril alaihi salam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian disandingkannya, laki-laki ini langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempelkan dengkulnya dengan dengkul Rasulullah, kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, akhbirni anil Islam, kasih tahu saya tentang Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaumi ramadan. Islam itu adalah ketika kamu bersyahadat, mengakui syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta syahada an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah, atau yang biasa kita kenal sekarang dengan rukun Islam. Nah, ketika rukun ini ibaratnya adalah tiang, tidak boleh hilang salah satunya. Kalau hilang tiang itu maka akan miring ataupun roboh. Kebayang nggak ketika Rasulullah meninggal wafat, kemudian apa? Kemudian Umar marah, nggak terima dan lain sebagainya. Apa yang membuat Umar itu diam? Ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah Muhammad itu kecuali utusan Allah, dan telah meninggal nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian Umar berkata, seakan-akan aku baru mendengar ayat ini. Artinya apa? Iman itu berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iman itu akan bertambah ketika mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang akhirnya mengazamkan, menguatkan hati atau kebijakannya Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi siapa? Mani'uz zakah. Ini sejarah peradaban Islam, ya. Mani'uz zakah ini orang-orang yang tidak mau lagi bayar zakat pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah hiwar yang sangat sengit dengan khalifah, dengan ketika itu Umar belum menjadi khalifah, dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini artinya rukun-rukun Islam ini tidak bisa ditolerir. Artinya ketika kita sudah mengikrarkan, menyatakan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah, maka kita siap dengan konsekuensi kita sebagai hamba. Siap kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Siap kita untuk mengkedepankan firman Allah di atas pendapat-pendapat kita. Siap kita meruntuhkan ego pribadi kita di tempat sujud-sujud kita. Siap kita mengakui, inilah iman. Siap kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu tidak hanya salat saja, tidak hanya ketika kita mengatakan Allah Tuhanku, tidak itu saja. Namun ketika kita mengaku Allah Tuhan saya, tahu-tahu coba PNS nggak lulus, depresi, pusing, seakan-akan apa, dunia sudah tertutup, nggak mau lagi ketemu teman, nggak ada lagi masa depan. Allahu Akbar. Keimanan macam apa ini? Ya, ketika kita beriman kepada Allah, maka bukan beriman bahwasanya Allah Tuhan kita saja, tetapi Allah lah yang memberi kita rizki, Allah yang mengagungkan kita, Allah juga yang al-mu'izz al-mudhil, Allah juga yang bisa menghinakan kita, Allah juga yang memberikan kita rizki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Maka salah satu sababun min asbab ziyadatul iman yang paling penting, salah satu sebab-sebab bagaimana iman kita ini bertambah kepada Allah adalah apa? Dengan mempelajari asma-asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji lagi ayat-ayat tentang tauhid, ya, ayat-ayat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa tadi? Malaikat tadi yang digambarkan di sini, orang tadi bertanya lagi, wa mal iman? Apa itu iman? Ya, ketika Islam ini adalah suatu yang tampak, dan ini adalah maratib. Ya, seorang muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin, dan itu ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum.
Seorang muallaf baru syahadat, dia belum tahu, belum merasakan bagaimana nikmatul iman. Mahiyal iman, kata malaikat tadi. Al-imanu hiya an tu'mina billah. Perkara-perkara yang gaib memang kita diminta untuk percaya terlebih dahulu, ya. An tu'mina billah, percaya ke bahwasanya Allah itu ada, percaya kepada Allah. An tu'mina billah wa malaikati, dan malaikat-malaikat Allah. Ada makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, kemudian kita tidak bisa melihatnya, ya. Jangankan yang tidak memang tak terlihat, yang di belakang tembok saja kita tidak tampak. Artinya memang kita diciptakan secara terbatas. Jadi jangan sombong, jangan ngerasa menjadi Tuhan, jangan ngerasa lebih daripada yang lainnya dan lain sebagainya, ya. Karena sifat sombong ini yang boleh punya cuman Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan. Allah yang maha kuasa semuanya. Makanya dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain itu, ya, mengampuni selain itu terhadap siapa-siapa yang Allah kehendaki. La tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dalam ayat yang lainnya. Allah tidak ditanya tentang apa yang ia perbuat, dan kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tahu dirilah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita enggak bakal tahu kecuali dengan kita belajar, kecuali dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kecuali melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan syarah-syarahnya para ulama at-tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama yang lainnya. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, kita disuruh percaya al-ghaibiyat. Al-ghaibiyat dalam bahasa yang lainnya ada yang menamakan as-sam'iyat, ya. Al-ghaibiyat ini suatu yang gaib, ya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada rasul yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan iman ini pembahasan yang sangat besar. Ya, sangat besar. Ini sekarang, zaman sekarang, na'udzubillah. Belum dia belajar sudah berani dia mengkritik agama Allah Subhanahu wa taala. Belum dibacanya ayat Allah, belum dibacanya Sahihul Bukhari, dimain-mainkannya ayat Allah. Takbir katanya. Wal-iyazu billah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dikatakannya pula kalau Al-Quran ini tidak murni dan lain sebagainya. Banyak kesalahan, ini melampaui batas, istihza. Maka ada beberapa hal, perkara-perkara yang kelihatannya itu simple, mainan, tapi ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat butuh menjadi perhatian kita. Jangan karena kejahilan kita, ketidaktahuan kita, akhirnya kita terjatuh kepada syirik. Jangan karena kelalaian kita, kemalasan kita, kejahilan kita, akhirnya secara tidak sengaja ataupun sengaja kita mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan sesuatu selain Allah juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-iman, iman itu letaknya di dalam hati. Keimanan inilah kalau para sahabat-sahabat dahulu sebelum mempelajari Al-Quran, mereka belajar dulu iman, ya, belajar dulu tentang tauhid, akidah. Supaya apa? Supaya jangan sampai hafal Al-Quran tapi imannya kosong, nggak tahu.
belajar Al-Quran, hafalin Al-Quran, tapi na'udzubillah minum khamar, hafal Al-Quran dan lain sebagainya, tapi hal-hal nggak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Ulama itu bukan yang lagi bicara-bicara kayak gini, bukan. Ulama itu jamak dari kata alim, orang-orang yang mempunyai ilmu, yang menuntut ilmu, ya, yang mana ilmunya menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nambah ilmu kemudian makin sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lisannya, banyak kajiannya, tapi kosong amalannya. Ini harus hati-hati. Karena secara istilah iman tadi apa? Al-iman wal-i'tiqadu bil qalbi. Yakin dengan hati. Yakin dengan hati. Wa tasdiqu bil lisan. Percaya dengan lisan. Amantu billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yakin hati, mau ia ungkapkan dengan lisannya cukup tidak. Wal amalu bil arkan. Atau keserangan yang lainnya apa? Wal amalu bil jawarih. Melakukan syariat-syariat Allah tadi dengan al jawarih, dengan tangannya, ya, dengan apa? Dengan perbuatannya. Wal amalu bil arkan, mau dia salat, mau dia zakat, mau dia puasa, mau dia berhaji. Bayangkan, siapa yang mau, subhanallah, siapa yang mau mengumpulkan harta banyak kemudian ia gunakan untuk berhaji, subhanallah. Apa yang membuat dia mau berkorban? Ada yang mau nunggu sampai 23 tahun kalau bukan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kita harus sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kalau bukan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah, arihna ya Bilal, ketika sholat itu. Siapa yang kuat untuk menahan makan dan minum 30 hari? 30 hari Bapak Ibu, 30 hari. Bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perang, ketika perang Badar itu pada bulan Ramadan, subhanallah. Berpuasa, ya. Berpuasa kalau bukan karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang membuat Bilal tadi kuat? Ahad, haus, panas. Disiksa, dicambuk, dihina, dicaci maki, tapi dia tetap ingat Ahad, subhanallah. Apa yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kejaran orang kafir Quraisy? Padahal bahasanya kalau sekarang ini Abu Bakar adalah apa? Mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia minta izin kepada Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah untuk mendampingimu, subhanallah. Ya, dikejar oleh pemuda-pemuda hebat, ahli sniper mungkin kalau sekarang, ahli tombak, ahli panah, berdiam di Gua Thur, yang sampai sekarang pun kita bisa lihat itu. Bagaimana bentuk Gua Thur itu, terjal, batu-batu jatuh, kena kepala mati. Subhanallah. Berjalan dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah, subhanallah. Kalau bukan karena keimanannya, maka pertanyaannya, subhanallah, siapa kita dibanding Abu Bakar As-Siddiq? Siapa kita dibanding Umar ibnul Khattab? Apa yang bisa kita teladani dengan iman-iman? Ini sangat bagus sekali dengan contoh-contoh, dengan kisah-kisah, dengan cerita-cerita, dengan permisalan-permisalan. Karena dengan permisalan itu biasanya lebih cepat masuk, lebih mudah dipahami. Maka di Al-Quran itu banyak sekali. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, dipermisalkan semuanya. Mathalul ladzina, dengan kisah-kisah.
ada kisah Nabi Musa alaihi salam, ada kisah Nabi Ayyub alaihi salam kesabarannya, ada kisah Nabi Saleh, ya, ada kisah Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sendiri ketika ada ragu atau mungkin berkurang imannya, apa dalam surat Al-Baqarah itu, wa idz qala Ibrahim dalam surat juz 3 itu, idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kadang-kadang wajar akal kita ini gimana ya bertanya, gimana Allah menghidupkan orang mati ya, gimana nanti surga itu, gimana bentuk malaikat ya, gimana. Ibrahim pernah juga seperti itu. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, kemudian Allah berkata apa? Apakah kamu tidak percaya atau belum beriman? La, tidak ya Allah. Qala awalam tu'min, qala bala, akan tetapi aku beriman, aku percaya kepadamu ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, supaya hatiku ini lebih tenang, lebih mantap. Maka keimanan ini memantapkan kita untuk melakukan amal-amal jawarih tadi, memantapkan kita untuk berhaji kalau kita mampu, memantapkan kita untuk mengeluarkan zakat kita untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memantapkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan, memantapkan kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majlis-majlis ilmu yang mana diagungkan di situ nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita fadilah-fadilahnya, tidak duduk lepas saja. Ketika kita hadir dalam sebuah majlis, kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haffat bihimul malaika, subhanallah, dikelilingi oleh para malaikat, disebutkan nama-namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertambah keyakinan kita, akhirnya apa? Tambah semangat kita. Ya. Ketika kita tahu bahwasanya ke masjid, ya, kaki kanan menghapuskan dosa, kaki kiri mendapatkan pahala atau sebaliknya, makin semangat kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, la tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah kecuali orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun dosa kita, kita tetap mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya iman itu punya aplikasi dalam kehidupan kita. Dapat kita rezeki banyak hari ini, Allah yang kita puji. Berkurang rezeki kita, Allah yang kita puji. Nah, kurang lebih itulah aplikasi keimanan di dalam hati kita, yang mana bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidak mudah kita bersuuzon, berburuk sangka dengan saudara kita. Karena apa? Karena kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup ini dengan sebuah kisah atau dua kisah lah mungkin. Ya, masalah keimanan ini ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah tiba-tiba berkata, "Aku rindu dengan saudara-saudaraku." Para sahabat cemburu. Bayangkan para sahabat cemburu dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat mereka cemburu? Mereka ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, "Ya Rasulullah, kami kan ada di sini. Siapa lagi yang engkau rindukan ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Au kama qala Rasul."
Ya, ini dalam sighah hadisnya, kalau kita tidak sesuai lafaznya maka kita katakan au kama qala Rasul, atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk tindakan ihtiyat, hati-hati kita terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi ya Rasulullah? Kami sahabatmu ada di sekelilingmu. Kemudian Rasulullah berkata, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku yang aku rindukan adalah mereka-mereka yang percaya, yang beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Ini subhanallah, azim, suatu yang agung kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah melihat Rasulullah Bapak Ibu? Enggak pernah. Gimana bentuknya kita enggak tahu, bertemu tapi kita percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis yang lain, datang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sekarang ini enaklah. Sekarang kalau mau melihat engkau, aku tinggal pergi ke tempat engkau, bisa bersama engkau ya Rasulullah. Saya sedang berfikir bagaimana nanti pada hari kiamat ya Rasulullah. Engkau pahalanya banyak, sedangkan aku nanti bagaimana ya Rasulullah? Ia khawatir tentang keadaannya nanti. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ungkapkan itu tadi karena ia betul-betul sayang, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau bersama siapa yang engkau cintai pada hari kiamat. Maka jangan salah-salah mencinta. Hadirkan usikum, lagi-lagi nasihat ini, wasiat ini untuk saya pribadi khususnya. Saya sampaikan ini supaya faedahnya ammah untuk kita. Paling tidak ketika kita mungkin kosong, enggak tahu ngapain, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ketika kita rindu sama Rasulullah, akhirnya kita ingat hadis ini, akhirnya senang hati kita. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Ini ingat, kalimatnya kecil sekali tapi indah, ya. Maka salah satu bentuk keimanan kita setelah kita cinta kepada Allah, kita juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini, tadi sudah dengar ya, sudah masuk sholat isya. Saya minta maaf kalau waktunya mungkin saya lewati. Semoga apa-apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat saya pribadi terutama, dan buat kita semuanya, bisa menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang sangat dahsyat sekali, hari yang tidak manfaat lagi di situ harta ataupun anak-anak yang kita bangga-banggakan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, dengan amalan-amalan salihnya pada hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka lah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana an'amallahu alaihim, Allah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, siapa tadi? Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin wassiddiqin, orang-orang yang siddiq, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh lisannya, apa yang diyakini oleh hatinya, dilaksanakannya dengan amalan-amalannya.
percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyuhada wassalihin, dan para syuhada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan orang-orang salih, orang-orang salih yang selalu menautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah yang dikatakan dalam hadis Jibril tadi, tingkatan selanjutnya u'budullah, tingkatan ihsan. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hiyal ihsan? Sembahlah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Seandainya engkau tidak bisa melihatnya, dan memang kita tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak, ketahuilah, yakinilah bahwasanya Allah melihat kita. Kalau anak kecil dilihat oleh orang tuanya langsung sebaik-baik pekerjaan, ya apalagi kalau masih kecil, 5 tahun, 7 tahun, abah, subhanallah, ini hadiah untuk abah, masya Allah anakku, masya Allah anakku, udah senang dia. Baru orang tuanya, ini Allah yang terus ngasih kita rezeki, Allah yang bimbing kita melalui Rasul-Rasulnya, Allah yang tidak pernah berhenti rizki-rizki Allah kepada kita. Subhanallah, ma'iyatullah, kebersamaan atau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Lagi-lagi nasihat atau apa-apa yang saya bicarakan dari pertama sampai terakhir ini tadi betul-betul untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil, ada ayat-ayat yang bisa kita ingat, kita praktekkan, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.